Bakar, Umar tidak tahu. Menunjukkan bagaimana alimnya mereka dalam menyembunyikan kemunafikan, sehingga sahabat besar Abu Bakar, Umar pun tidak tahu. Ya, sehingga Umar itu kalau ada orang yang meninggal, beliau tidak langsung menyolatkan, dia nunggu Hudzaifah dulu. Ini cerdasnya Umar. Kalau Hudzaifah menyolatkan, berarti dia bukan munafikin. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, berarti ini orang munafikin. Umar tidak mau menyolatkan. Karena Umar juga nggak tahu. Yang ini saya jelaskan, kalau Umar saja nggak tahu, menunjukkan bagaimana alimnya mereka, pandainya mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada wahai Nabi Muhammad orang munafik, mereka mengatakan engkau adalah Rasulullah. Allah pun tahu Muhammad adalah Rasulullah, dan Allah tahu bahwa orang-orang munafik itu berdusta dengan persaksiannya. Nah, ini untuk meyakini dalam hati, untuk isi keimanannya orang-orang munafik. Amal bil jawari, mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Ini sebagai pembuktian. Ketika iman sudah tertancap di hati, terucap dengan lisan, maka pembuktiannya dengan amal. Diamalkan iman itu dengan anggota badannya. Dari konsekuensi keimanan yang telah terucap dan telah terjadi. Yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini definisi orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah yang mereka menyatakan iman itu adalah amalan hati, tidak ada hubungan dengan amalan badan. Sehingga amalan manusia tidak akan merubah keimanan hamba. Ketaatan hamba tidak menambah iman hamba. Kemaksiatan hamba tidak mengurangi iman hamba. Maka dengan yazidu wa yanqus, ini untuk mengisi orang-orang Murji'ah yang mereka menyatakan iman tidak bisa bertambah dan iman tidak bisa berkurang. Maka Ahlussunnah telah tegas mengatakan yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini banyak dalil ya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, iman bisa bertambah. Wasdadal ladzina amanu imanahum, dan bertambahlah keimanan mereka, iman mereka. Bila mereka dibacakan ayat-ayat kami, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini dalil yang sharih dan jelas dalam kitab Allah, iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak akan berzina, ya, seorang berzina tatkala dia berzina dalam keadaan mukmin. Mukmin di sini maknanya imannya kuat. Artinya tidak akan terjadi seorang muslim itu berzina ketika kondisi imannya sedang kuat. Itu tidak mungkin. Kalau ada orang muslim berzina, dia sedang mengalami dekadensi iman. Imannya sedang teropos, sedang melemah, jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang saleh, lingkungannya tidak baik, sering berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, maka jatuhlah dia dalam perzinahan karena imannya dalam kondisi lemah, sehingga orang muslim ini terjatuh dalam perzinahan. Namun tidak menghabiskan iman, tidak mengkafirkan dia, namun dia nuqsan imani, dia orang yang mengalami kemerosotan iman atau imannya lemah sehingga terjatuh dalam perzinahan. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam kondisi imannya kuat. Tidak akan ada orang muslim ketika kondisi imannya kuat dia mencuri, karena dia tahu, dia tawakal kepada Allah, dia paham, dia ngerti bahwasanya mencuri hal yang diharamkan. Maka seorang yang dalam kondisi imannya kuat tidak akan mencuri. Kalau ada orang Islam yang mencuri, ketika dia mencuri sedang mengalami kelemahan iman, maka terjatuhlah si muslim ini dalam pencurian. Ini hadis sangat jelas bahwa iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Yazidu bil taat, tambahnya iman dengan amal ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan kurangnya iman dengan kemaksiatan. Ini definisi iman yang benar. Selain itu tidak benar. Iman yang dirangkum oleh para ulama kita, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna iman seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian di pembahasan pertama dia mengatakan asbabu ziyadatil iman, di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan. Laqad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala li kulli marghubin matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaihi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pada tiap-tiap keinginan dan harapan itu bisa menjadikan sebab dan jalan-jalan
yang mengantarkan kepada keberhasilan dari apa yang mereka inginkan. Wa in ahamma wa adhanat matalib wa amaha wa a'ammaha naf'an huwa iman, dan yang paling keinginan dan harapan yang paling utamanya dan paling besarnya di dalam mengambil manfaat adalah keimanan. Itu adalah keimanan. Wa qad ja'alallahu lahu mawadun katsiratun tajlibuhu wa taqwihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari keimanan itu ada unsur-unsur atau elemen-elemen yang sangat banyak yang bisa mengantarkan atau membawa seorang itu menjadi kuat keimanannya. Jadi ada suatu amalia yang dengan amal-amal itu menjadi kuatlah keimanan seorang hamba. Wasbaban adidatan, dan sebab-sebab yang sangat banyak, tazidu wa tamnihi, tanmihi, dan sebab-sebab itu akan bisa menambah dan mengembangkan iman-iman hamba. Idza fa'alaha al-ibadu qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum, apabila seorang hamba mengamalkan sebab-sebab dari, maka akan kuatlah keyakinan mereka, akan bertambahlah keimanan mereka. Wa bayyanahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa bayyanaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Allah Subhanahu wa taala sebab-sebab itu telah Allah terangkan dalam kitabnya dan Nabi jelaskan dalam sunnah-sunnahnya. Pada Allah hamma hadi asbabi ma yali, dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kekuatan iman itu sebagai berikut kata beliau. As-sababu al-awwal, sebab yang pertama yang menjadikan seorang iman naik keimanannya adalah ta'allumul ilmi nafi', seorang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini sebab yang dimasukkan di poin pertama, karena ini sebab yang sangat luar biasa, bahwa kekuatan iman dan kekokohan iman itu bisa kokoh dengan ta'allum ilmu, mempelajari ilmu syariat yang bermanfaat ini. Wa inna hamma wa anfa asbabu ziyadatil iman ta'allumul ilmi nafi', ilmu syariah al-mustamad min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ya perkara yang sangat penting dan sangat bermanfaat, atau sebab yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu nafi', yaitu ilmu syariat yang bersandar kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yaqulu al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali. Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali namanya Abdul Rahman Ibn Shihab, Imam Fa' Ahlu Sunnah wal Jamaah Madhab Hanbali, seorang imam yang sangat terkenal. Ya. Al-Imam Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala berkata, muarrifan bihadal ilmi, ketika beliau menjelaskan, memberikan tarif atau definisi tentang ilmu. Ilmu itu apa? Adalah ilmu nafi'. Beliau mengatakan ilmu nafi' itu adalah betul nusul kitab wa sunnah. Itu pijakan-pijakan atau meniti jalan-jalan nas-nas kitab Allah dan sunnah. Jadi seorang menelaah kitab Allah dari ayat-ayat yang ada dan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah pijakan-pijakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fahmu ma'aniha, dan memahami makna-maknanya. Itu mentelaah isinya, memahami makna-maknanya. Bertaqayyud fil hadis, bertaqayyud fi dzalika bil masuri an sahabati wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadis, dan juga adanya keterikatan hal itu pada periwayatan-periwayatan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan dari makna-makna Al-Quran dan hadis. Ini mengembalikan pemahaman kita Allah dan sunnah kepada sahabat dan para tabi'in. Jadi kembali kepada salafun salih, itu cara memahami kitab Allah dan pijakan-pijakan kitab Allah dan sunnah yang benar. Kalau tidak pakai itu, maka jangan mengharapkan lurus jalan keimanan hamba, karena itu sudah wahyu. Jadi manhaj salaf itu wahyu, bukan kesepakatan ulama, bukan ulama kumpul-kumpul bikin manhaj baru, bikin suatu organisasi baru, bikin begitu, tidak. Tapi ini adalah wahyu. Karena mengembalikan pemahaman kita dan sunnah kepada para sahabat, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang yang terdahulu lagi pemuda. Orang terdahulu banyak. Orang-orang Nabi Nuh, Nabi Nuh juga orang dahulu. Nabi Musa juga orang dahulu.
Nabi Isa juga orang dahulu. Siapa yang dimaksud orang itu? Banyak kemungkinan. Tapi Allah tidak mau membuat kemungkinan itu terjadi. Maka dilanjutkan minal muhajirin min tabaiyah orang dahulu itu inti loh. Jadi kalangan muhajirin dan ansar nggak masuk kaum Nuh, nggak masuk kaum siapa saja, tapi yang dimaksud orang dahulu dan pertama itu kaum adalah muhajir dan al-ansar. Jelas mau ditafsirkan kemana lagi? Kaum para sahabat Nabi SAW bahwa dimasuk orang dahulu dan pertama dari generasi muhajir dan ansar dan orang-orang di akhir zaman ini yang mengikuti mereka dengan baik, maka radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Jadi jalan mereka dari Allah. Para pengikut mereka dapat ridha dari Allah. Andai kata tidak ada ayat satupun yang menjelaskan tentang kewajiban kita merujuk kepada para sahabat kecuali ini sudah cukup. Karena Allah mengatakan apa? Allah ridha kepada mereka. Apakah orang-orang yang Allah ridhai kita lakukan agama mereka? Apakah kita lakukan akidah mereka? Kita lakukan ibadah mereka? Kita lakukan muamalah mereka? Yang mereka dikatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada muhajir dan ansar. Jelas kan? Berarti siapa yang tidak mengenal jalan mereka? Mereka keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya? Dalam surah yang lain lebih jelas lagi, wa man yushakkiki rasulan min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah petunjuk jelas beliau bawa, kemudian mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya, mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman di ayat ini mau dialihkan kepada siapa? Al-Imam Syafi'i menjelaskan orang mukmin yang diinginkan di ayat ini adalah para sahabat. Dan mereka mengikuti selain jalannya para sahabat. Lihat kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana mereka berpaling. Kami akan sesatkan kemana mereka sesat. Nuslihi jahannam, dan ujung-ujungnya mereka dimasukkan ke neraka jahanam. Wasa'at masira, jahanam sejelek-jeleknya tempat kembali. Ancaman bagi ahli bidah yang mengisi jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi manhaj salaf itu wahyu. Ya, itu bukan ya pilihan manusia, bukan hasil konsensus manusia atau para ulama, tapi itulah wahyu yang Allah wahyukan. Kita harus beribadah kepada mereka, karena itulah jalan yang menyelamatkan. Ya, jalan yang menyelamatkan. Alaikum bisunnati was sunnati khulafaa'ir al-mahdiyyin 'addu 'alayya bil nawajib. Jalan ya, ini jalan-jalan yang sangat banyak. Insyaallah nanti akan dibawakan oleh penulis banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan tersebut. Iya. Jadi kata Ibnu Al-Bani bahwa berpijak dengan kitab Allah dan sunnah yang ada juga pada periwayatan asar dari para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Nah, jadi memahami kitab Allah dan hadis. Kemudian wafina warada anhu min al-kalami fi masail halal wal haram wal zuhd والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد عن تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهيمه ثانيا. Kemudian kata beliau, dan apa yang telah datang warid dari mereka dari ucapan mereka tentang masalah yang halal dan masalah yang haram, masalah zuhud, raqaiq berkaitan dengan kelembutan hati, ma'arif tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Mereka mujahadah bersungguh-sungguh pula di dalam membedakan mana yang sahih, mana yang sahih. Itu sebagai langkah awal, dibedakan dulu mana yang sahih, mana yang dhaif. Tidak mereka amalkan semua dan disaring. Kalau hadis dipastikan dulu kesahihannya. Kemudian mereka baru mengamalkan yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Itu mereka cara memahaminya sebagai langkah awal. Kemudian mereka beristihad sungguh-sungguh di dalam memahami tentang makna-makna dan pemahaman mereka itu sebagai langkah yang kedua. Setelah jelas yang sahihnya, kemudian mereka memahami dengan pemahaman yang benar, tidak asal-asalan mereka mengambil dalil tanpa pemahaman yang lurus. Sebab kebanyakan al-bidah itu kadang pakai dalil ya, al-bidah itu pakai dalil, cuma dalil yang itu mestinya bukan dalil. Karena mereka ambil satu hukum ketika mereka melihat satu hadis, dari situ cocok dengan pemahaman mereka, mati sudah dibikin sebagai dalil satu-satunya sudah. Karena ini dalil sangat kuat untuk mengokohkan pemahaman mereka. Ini cara pendalilan al-bidah. Ini tidak berlaku pada al-sunnah. Kalau al-sunnah
Ketika mendapatkan satu hadis, tidak langsung berhukum dengan hadis itu, tapi dikumpulkan hadis-hadis yang lain semakna yang senada, kemudian dikompromikan, kemudian baru muncul pemahaman. Kalau begitu pasti akan keliru dalam memahami dalil. Saya kasih contoh. Orang boleh membaca hadis tentang hadis riwayat Muslim misalkan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah kencing dengan berdiri maka jangan dipercaya. Dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah kencing dengan berdiri jangan dipercaya. Kalau kita hanya membaca hadis ini dan beberapa dari hadis ini, kita mungkin mengharamkan kencing dengan berdiri ya. Karena Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah kencing dengan berdiri maka jangan dipercaya. Ya. Apakah kemudian kita mengambil hadis ini? Tidak. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang senada dengannya. Didapatkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana Hudzaifah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya Rasulullah telah kencing qa'iman dalam keadaan berdiri di basatil qaum, di tempat sampah suatu kaum. Ya. Hudzaifah mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing qa'iman dalam kondisi berdiri di tempat sampah suatu kaum. Gimana ini? Kontradiktif kan? Di satu riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah kencing dengan berdiri jangan dipercaya. Tapi di hadis riwayat Muslim Bukhari, Rasulullah mengatakan Rasulullah kencing dengan berdiri di tempat sampah seperti barulah dikumpulkan. Akhirnya ketemu hukum apa? Kencing dengan berdiri tidak dosa, tapi afdalnya kencing dengan duduk. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Juga nggak salah, karena Aisyah sering di rumah, sehingga beliau sering yang melihat Nabi ketika di rumah kencing dengan duduk, dengan contoh begini. Tapi ketika safar, Aisyah tidak tahu. Diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Rasulullah pernah kencing dalam kondisi berdiri, baru dikompromikan. Itulah menjadi pemahaman. Itulah sunnah dalam memahami dari bukan sebagai bid'ah. Satu dalil cocok langsung habis-habis dipakai sampai mati itu untuk membela pemahamannya. Makanya mereka sesat. Makanya mereka keliru dalam memahami. Ya, iya mereka pakai dalil, tapi dalil-dalil yang seperti ini mereka mau. Ya, nah, ketika mereka memberikan hujat pemerintah pakai dalil, pemerintah yang ditaati, pemerintah yang menegakkan kita Allah. Memang ada dalil, tapi dia nggak melihat dalil yang lain ya. Pagi itu kenceng sudah. Pemerintah yang ditaati, perintah menegakkan kita Allah itu ditaati. Perintah ente negakkan kita Allah. Kalau enggak, berarti nggak usah kita taatkan begitu. Ini satu dalil dipegang nanti ya. Dia nggak lihat dalil yang lain nih. Banyak sekali ya. Bagaimana kita diperintahkan sahabat, apabila dikumpul-kumpul, dirampas hartamu ya, kau didolim oleh penguasa minta aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak sekali hadis semacam itu. Tapi mereka nggak ambil kenapa? Yang cocok dengan namanya yang satu ini. Tidak adil mereka dalam memahami jadi maka yang paling adil adalah Al-Sunnah. Karena mereka mengumpulkan dalil-dalil yang ada setelah berkumpul baru muncul istilah hukum yang benar. Maka itulah jalannya para sahabat. Wahyu yang Allah untuk kita bermata dengan jalan mereka. Insya Allah kita akan diarahkan kepada jalan yang menuju ke ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Qala Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wal murad bil ilm yang dimaksud dengan ilmu atau saya sebutkan dulu juga dari yang lain ya. Bahwa ilmu nafi, ada ilmu yang nafi, ada ilmu yang bermanfaat. Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau Nabi minta, berarti perkara penting. Kalau Nabi berlindung, berarti ini perkara yang bahaya. Nabi mengajarkan kita doa di ujung salat subuh ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dibaca di ujung salat subuh habis tasawuf akhir atau dibaca ba'da salat. Yang lebih kuat dibaca di ujung salat itu masih dalam keadaan salat. Setelah tasawuf akhir mereka baca doa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan beliau juga dalam riwayat yang lain berlindung dari Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa makna ilmu bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang apabila diilmui menggerakkan seorang untuk beramal saleh. Itu namanya ilmu nafi'. Ini ilmu apabila kita mengilmunya menggerakkan kita untuk beramal saleh. Ya, makanya para sahabat itu setelah mereka mengilmui, mereka amalkan dan tidak tinggalkan selama-lamanya. Ya, ketika mereka mampu tentunya.
Abdullah bin Umar itu sebelum beliau tahu hadis tentang keutamaan mengangkat jenazah ke kuburan, beliau setiap ada orang yang meninggal, seorang muslim, mesti beliau mensolatkan. Kalau beliau tahu dapat pahala satu kilo, satu gunung besar orang yang menyolatkan saudara yang meninggal. Setelah datang kepada hadis kalau mau mengantarkan sampai tengah kubur, dapat lagi satu kilo. Maka beliau setelah itu setiap ada seorang muslim yang meninggal selalu mendoakan dan selalu mengantar ke kuburannya. Tidaklah sampai mati. Itulah ilmu nafi. Ummu Habibah juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengetahui hadis tentang keutamaan salat rawatib 12 rakaat, beliau tinggalkan. Man sadar isna asar akhir lail wa nahar dan Allah baitan fil jannah. Siapa yang melazimi salat rawatib 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan bangun rumah di jannah. Ini rumah di jannah itu kalau mau beli sekarang bayarnya dengan menjaga salat rawatib 12 rakaat. 12 subuh, 4 pada duhur, 6 ya. 2 pada duhur, 8, 2 pada maghrib, 10, 2 pada isya, 12. Kalau dikatakan dari rumah 22. Duhurnya itu 2 dan 2, jadi 10 kalau pakai riwayat dari rumah. Ada yang 4. Jadi khusus duhur ada 3 riwayat. Ada yang 22, ada 42, ada 44. Ya, paling bagusnya diselang-seling saja. Kadang 22, kadang 42, kadang 44. Semuanya sahih, jangan diamalkan. Khusus duhur ada 3 cara melaksanakan salat qabliyah dan ba'diyahnya. Ada 2 sebelum duhur, 2 ba'da duhur, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Nah, 4 itu dikerjakan 2 salat. Ya, itu silakan ya dijaga. Ummu Habibah setelah mendengar hadis ini dia tinggalkan sholat rawatib. Itulah para sahabat radhiyallahu setelah mereka mengetahui satu ilmu yang bermanfaat, mereka tidak tinggalkan. Itu menunjukkan ilmu nafi, ilmu yang apabila diilmui menggerakkan seorang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu yang mengantarkan kepada khasyatullah, itu ilmu nafi. Orang bertambah ilmunya nggak tambah takwa sama Allah, itu ilmunya nggak bermanfaat. Walaupun banyak referensi, banyak hafalan hadis, hafal ayat, hafal masya Allah, hafalan yang luar biasa. Tapi orang yang sama sekali nggak ada rasa takut kepada Allah, bahkan yang muncul cuma kesombongan, suka meremehkan manusia, memandang rendah kepada manusia, ini ilmunya sama sekali nggak ada manfaatnya. Ya. Dan tidak mengantarkan kepada apa? Khasyatullah, tidak mengantarkan kepada apa? Kebahagiaannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Fawaid min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadduhi wa rahmatihi. Ia adalah tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba apabila hamba itu bertambah ilmunya, perhatikan, maka zida fi tawadduhi wa rahmatihi, maka bertambahlah ketawaduannya, rendah hatinya dan rahmatnya kepada manusia. Jadi ilmunya semakin tahu itu semakin tawadu, ya, semakin rendah hatinya dan rahmat kepada manusia. Dia ingin ilmunya itu memberikan rahmat kepada manusia, diajarkan ilmu kepada manusia yang penuh rasa rahmat kepada manusia untuk menyelamatkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak mengatakan kepada khasyatullah, maka ilmu itu bisa menjadi bala dan ilmu tidak ada keberkahan padanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita agar kita jangan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Hadid. Allah mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fa qala alaihim aman fa qasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun. Tidak cukup waktu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hatinya, ya, untuk zikir kepada Allah dan tunduk dengan kebenaran yang datang kepada mereka. Janganlah kalian sebagaimana orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, al-Yahudi wa Nasara. Diberi kitab maksudnya diberikan ilmu. Faqala alaihim, ilmu itu bersama mereka waktunya panjang. Ini bukan sebentar. Mereka bersama ilmu dalam waktu yang panjang. Namun panjangnya waktu dan ilmu bersama mereka, faqasat qulubuhum, hanya menambah kerasnya hati-hati mereka. Wakasir ini pasti bahkan kebanyakan mereka fasik. Ilmu namanya ngaji, namanya ilmu
akan semakin tambah kosi keras hatinya dan fasik perbuatan mereka. Itulah kita yang dicela oleh Allah di dalam kitab Allah. Oleh karenanya Allah memberikan gambaran agar kita sebagai kaum muslimin jangan seperti ahli kitab. Mereka punya kitab, punya ilmu, Taurat dan Injil, berlalu waktu panjang bersama Taurat dan Injil, namun hanya menambah keras hati mereka dan mereka orang-orang yang fasik. Misalnya kalau orang muslim ngajinya sudah lama sekali, bertahun-tahun dia ngaji, namun sama sekali ngajinya nggak pernah selalu semakin tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, takut itulah modal utama. Takut itu nggak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang punya ilmu. Ya. Kapasitas takutnya hamba itu sebagaimana kapasitas keilmuan hamba dan ma'rifatullah dan ma'rifatul diri sendiri. Semakin hamba mengenal Allah, itu semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita. Karena beliau yang paling ma'rifat kepada Allah. Dia orang yang paling kenal Allah, maka beliau akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan itu hanya satu, ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tiada lain, hanyalah di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah, orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itulah yang menempatkan kita kepada khasyatullah. Dan orang yang takut kepada Allah itu ajib, ya, ajib. Beda kalau antum takut dengan sesuatu itu menyakitkan, ya. Takut itu menyakitkan, jadi membuat hati takut itu susah, ya. Mesti kita akan menghindari yang kita takuti. Tapi kalau takut kepada Allah, justru kita akan semakin mendekat. Inilah bedanya, inilah ajibnya. Ketika seorang hamba memiliki khasyatullah, maka justru dia akan semakin mendekat kepada zat yang dia takuti, bukan jauh. Inilah hebatnya khasyatullah. Semakin muncul rasa takut kepada Allah, semakin mudah dia melukai hawa nafsunya. Itu konsekuensi buah daripada khasyatullah. Dia akan diberi Allah basyirah, kekuatan, dan dia akan bisa menekan syahwatnya karena memiliki khasyatullah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang-orang yang takut dengan keagungan Tuhannya, kemudian dia kekang hawa nafsunya, maka surga sebagai tempat kembalinya. Jadi surga balasannya bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya, maka baginya dua jannah. Oh, dua jannatan, dua surga. Satu surga saja juga luar biasa. Jadi kata Allah, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan keagungan Tuhannya, baginya adalah dua jannah. Subhanallah. Ini memberikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Innal ladzina yashrabun bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah mereka yang ghaib, maka bagi mereka ajrun azim, pahala yang agung dan besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah untuk meningkatkan takut kita kepada Allah ini denganlah meningkatkan ilmu belajar syariat ini, maka dengan pengetahuan kita terhadap ilmu kita Allah Sunnah ini, insyaallah kalau ikhlas kita niatnya ikhlas akan mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuahkan yang jannah. Bahkan anggota tubuh ini, ya, kalau memiliki mata, ya, mata ini bisa mewakili seluruh tubuh. Kalau mata antum jaga, itu bisa menyelamatkan tangan, kaki, semua tubuh, ya. Rasulullah mengatakan ainani la yamassuhuma la tamassuhuma annar abadan. Dikatakan ada, ya, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Dua mata. Siapa itu? Ainun bakat min khasyatillah, ya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Luar biasa. Kalau pernah menangis munculnya dari rasa takut kepada Allah, ia tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Ya, yang kedua, ainun bakat tahrushu fi sabilillah, mata yang begadang, melek, ya, untuk menjaga atau fi sabilillah, dalam kondisi dia berjihad di jalan Allah. Ya, ketika sedang perang, ya, dia berjaga, ribat, ya tentu dia nggak tidur, senang atau apapun dia rawat. Kalau dia tidur nanti kaum muslim diserang, dia nggak tahu. Maka dia akan begadang, dia lawan ngantuk.
Ya, maka dia begadang di jalan Allah, mata seperti ini gak akan disentuh lagi neraka. Kalau boleh saya kiasi, kalau boleh dikiaskan, maka semua mata yang dia melek untuk ketaatan, insya Allah masuk ini. Antum melek matanya, ya, karena misalkan menjaga ibunya yang sakit, sedang sakit. Kalau nanti dia tidur, ibunya minta satu dia nggak tahu, maka dia harus begadang semalam untuk menunggu ibunya yang sakit. Dia nggak tidur, dia berusaha untuk melek terus karena menunggu ibunya. Insya Allah ini mata seperti ini. Ia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbakti kepada ibundanya. Atau mungkin orang tua yang matanya melek menjaga yang sakit atau istri yang sakit, itu semua mata-mata yang dia harus begadang untuk ketaatan, semoga bisa termasuk ini. Termasuk antum ketika taklim menahan ngantuk, semoga termasuk ini ya. Kan menurut ibu termasuk jihad ya. Ya, karena kadang sering ada itu kalau taklim. Maka kalau nggak bisa tidur taklim saja, nanti mudah tidur ya, insya Allah. Karena kan ada dalilnya ya, apa dalilnya? Akan diberikan sakinah, ya, saking tenangnya turun, saking tenangnya. Astagfirullah, benar ya kata Ustaz, orang itu dapat sakinah sehingga begitu alhamdulillah ya, sakinah, alhamdulillah ya dapat sakinah dalam taklim. Tadi taklimnya apa Pak? Sakinah. Iya, aku sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.